Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat Anda semuanya? Kali ini kita mendapatkan kesempatan, kami berkesempatan untuk melakukan siaran khusus melalui kanal khusus di solusimedia.id_official ya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah banyak sekali merespon apa video-video dan kemudian aktivitas yang sudah kami tampilkan di sana. Kami berterima kasih sekali untuk subscriber yang sudah dengan ikhlas ya melakukan subscribe di solusi media.id_official ya. Dan terima kasih juga Anda yang sudah menonton, like, berkomentar di akun tersebut. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Dan semoga kali ini apa yang akan kami sampaikan di perbincangan hari ini itu akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik, saya Silvana, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya di Solusi Insight. Kali ini kami akan mengutarakan tentang bagaimana sebuah program strategis yang digagas, kemudian seperti apa pencapaian yang sudah dicapai selama tahun 2024 ini sangat fantastik menurut kami ya, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Makassar. Pencapaian dan prestasi yang luar biasa berhasil ditorehkan selama 2024 ini akan kita coba kupas ya satu persatu. Dan kali ini di Solusi Insight bersama DPPKB Kota Makassar akan mengutamakan program ataupun tema peran strategis dan pencapaian DPPKB Makassar dalam program pengendalian penduduk. Dan saat ini saya sudah bersama dengan yang punya gawe ya di PPKB Kota Makassar. Itu sudah sangat sulit untuk ditemuin karena memang sepanjang semester satu ini harus terus mendampingi dan mengawal Baik. program-program ya untuk Kota Makassar khususnya di bidang pengendalian penduduk. Assalamualaikum Pak. Kak Ali biasanya bilang ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. nama lengkap beliau adalah Pak Zahidin ya. Sahrudin ya. Ya. Selama 2024 agak sangat tinggi ya intensitas beliau keluar kota, kemudian program-program memang banyak sekali Iya. digagas dan harus memang terus dilakukan pendampingan gitu ya Pak Ya. Sahrudin. Pak, bercerita dulu tentang 2024 ini kan, karena terlihat sangat dan begitu cepat dan progresif ya Ya. dari tim DPPKB Kota Makassar sendiri, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Sahrudin sendiri Ya. untuk program-program percepatan dan pengendalian penduduk secara umum di Kota Makassar. Apa saja sebenarnya yang sampai di semester 1 ini yang Ya. sudah selesai dilakukan? Ya. Terima kasih teman-teman sahabat solusi Media.id. media.id ya. Jadi tahun 2024 ini kalau bisa dikatakan tahun ya cukup berbahagia bagi Dinas DPPKB karena di dalam pencapaian kita di 2023, sebenarnya 2023 ya. Oh, oke. Ya, jadi apa yang kita dapatkan pada 2024 ini, prestasi-prestasi yang sudah diukir itu sebenarnya capaian kita di 2023. Ya, yang diapresiasi oleh DKKB pusat. Nah, eh, kurang lebih 1 tahun kami menjabat itu banyak memang hal-hal yang kita lakukan dan tentunya kita perbaiki secara teknis di dalam pelaksanaan. Sebenarnya kegiatan yang kita lakukan di 2023 itu adalah sesuatu yang normal saja ya. Namun kita melaksanakan secara diteknisi dengan baik. Seperti misalnya pencapaian didapatkan oleh Bidan KB Mandiri. Nah, pada saat pelayanan mulai dari tahun 2023 itu Bidan KB Mandiri itu yang di Biringkadaya itu melaksanakan pelayanan akseptor KB yang sedikit lebih baik dari tahun lalu ya, begitu sebenarnya, sedikit lebih baik dari jumlah akseptor yang didapatkan, dari jumlah alat kontrasepsi yang digunakan, kemudian dari pelayanan
yang sifatnya edukatif dan inovatif yang dilakukan oleh bidan kami di sana itu membuat pelatihan dari BKKBN Sulsel untuk mengikutkan di dalam lomba lomba yang diadakan oleh BKKBN Pusat. Nah, pada saat diadakan lomba dinilai oleh bidan mandiri ini Ibu Andi Nani itu sebagai bidan mandiri di Beringkanaya itu hasilnya kita terbaik satu. Oke. Ya, terbaik satu di Sulawesi Selatan. Nah, ketika program dan inovasi yang dilakukan itu kita angkat untuk diikutkan di tingkat nasional, mewakili regional 2, ternyata beliau masih yang terbaik Ya. di regional 2, meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Sulawesi Barat. Dan akhirnya kita dinobatkan sebagai juara satu. Nah, ini satu kemajuan yang luar biasa dalam hal pelayanan aksektor yang dilakukan oleh bidan kita, dan itu sudah menjadi role model bagi bidan di seluruh Indonesia untuk mencontoh apa yang dilakukan di Makassar. Nah, ini kan satu kebanggaan ketika kita bisa menjadi contoh di tempat lain, di daerah lain, di luar wilayah kita. Kemudian dalam dalam pelaksanaan anggaran BOKB, Makassar kemarin itu sempat terseok-seok Iya. di 2022 karena ada anggaran yang tidak yang sudah direncanakan tapi terlaksana dengan baik. Iya. Nah, begitu kami masuk, kami melihat kekurangan-kekurangan itu kami perbaiki secara teknis, dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Alhasil itu kami menyelesaikan anggaran itu dengan kategori tinggi dan dinilai sebagai yang terbaik lagi di Makassar, di Sulawesi Selatan. Akhirnya di tingkat regional 2 kami juara 2 oleh. Nah, dan ini sesuatu yang mengagetkan juga bagi kami di Dinas DBPKB karena itu tadi yang kami lakukan memperbaiki, dan tentunya yang benar memang adalah ketika kita merencanakan sesuatu di dalam pelaksanaannya itu harusnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, setelah kita mendapatkan itu kita bersyukur. Begitu juga pada kegiatan lomba kampung KB. Nah, ini lomba kampung KB ini sangat-sangat spektakuler bagi kami karena eh, hampir sejak kampung KB digaungkan di Sulawesi Selatan di Indonesia, itu Makassar kita nggak pernah tersentuh. Dan setelah kami dapatkan lokasi yang bagus seperti di Panampu itu, kami berusaha untuk memperbaiki dulu secara teknis apa-apa yang menjadi syarat untuk dinilai, kemudian apa-apa yang harus kita tampilkan untuk dinilai, dan itu membuahkan hasil kita juara di Sulawesi Selatan di tingkat regional 2, kemudian diikutkan lagi di lomba tingkat nasional. Alhasil ya kami juara 2 nasional lagi. Dan ini sesuatu memang yang tidak tidak pernah kita bayangkan. Kita berbuat dengan sesuai apa yang distandarkan oleh pusat. Ah, yang cukup membanggakan lagi dan sangat membanggakan bagi kami karena pada tahun 2023 kemarin kami berusaha untuk mengusulkan pemimpin di kota kita, Pak Wali Kota, Pak Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Indira Suf Ismail, untuk beliau bisa mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan Satya Lencana Wilakarya. Nah, kemudian Ibu pada posisinya selaku Ketua Tim Penggerak PKK itu juga kami usulkan untuk mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana. Jadi dua penghargaan ini di bidang Manggala Kencana itu eh, semua kepala daerah berhak untuk diusulkan oleh pimpinan OPDKB-nya. Jadi di Makassar itu kami selaku pengusul bersama tim kami bekerja untuk bagaimana menyusun
semua syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana ini. Begitu juga penghargaan Manggala Karya Kencana oleh Ibu Wali Kota Ibu Indira Sofi Ismail. Nah, pada saat verifikasi di BKKBN provinsi, data bapak dan ibu ini dianggap clear untuk diusulkan di BKKBN pusat serta di Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta. Sampai pada saat verifikasi lapangan dilakukan oleh Biro GTK, akhirnya beliau selaku wali kota dikunjungi oleh tim verifikasi pusat, dan pada saat itu kita Bapak Wali persentase, kemudian Ibu pun dipersentase oleh BKKBN pusat untuk mendapatkan penghargaan itu. Dan alhamdulillah kedua pemimpin kita ini kedua-duanya berhasil dan dianggap bersyarat untuk mendapatkan anugerah tersebut. Oke, Iya. dan ini berarti salah satu bentuk ya komitmen dan upaya kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim DBPKB tentunya Iya, ya, Pak, ya, insya Allah, iya. sebagai pengusul tadi kan, Iya, karena selain diusulkan tentunya itu juga harus dipersiapkan syarat-syarat baik. administrasinya ya. Iya, Dan kami pernah melihat sendiri ya bagaimana dari tim DPPKB itu memang mempersiapkan dengan benar untuk usulan ke tim pusat agar pemimpin di Kota Makassar ini, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirya Karya dan kemudian Manggala Karya Kencana. Bangga Kencana, Manggala Karya. Manggala Karya Kencana. Iya, untuk Oke. Ibu, iya. Dan itu merupakan pencapaian luar biasa tentunya ya Iya. untuk Kota Makassar secara umum dan untuk tim DPPKB secara khusus. Di luar itu sebenarnya ada beberapa penghargaan yang sudah diterima melalui DPPKB Kota Makassar Iya. ini pada saat Harganas ke-31 ya Pak ya. Iya, iya. Dari data yang kami terima itu ada 6 penghargaan Iya, tadi. Pak Sarudin sudah menjelaskan ada KKB ya, Iya. kemudian BKB ya, BOKB. BOKB Ya, gitu ya, ya. ada Dan, BOKB. ya, dan itu tentunya salah satu ya dari program-program DPPKB yang menghantarkan Makassar itu mendapatkan berbagai penghargaan, tentunya mengingat banyak Iya. sekali sebenarnya inovasi dan inisiasi yang sudah diinisiasi Iya. oleh Bapak Wali Kota Makassar, dan itu di follow up ya di Iya. tingkat teknisnya, dan itu bukan suatu hal yang kecil ya, tentunya Iya. membutuhkan effort yang luar biasa dari dinas-dinas terkait sendiri ya Iya. Pak Sarudin. Iya. Nah Pak, kalau kita bercermin ya dari tahun-tahun sebelumnya kan, kalau Kota Makassar itu mungkin bisa dibilang dari beberapa kriteria itu hanya jadi penonton ya. Tadi Iya. Kampung KB ya, Iya. itu sesuatu hal yang mungkin di luar ekspektasi ya bisa menjuarai Iya. nasional ya, dan beberapa hal yang sebenarnya apa yang menjadi upaya lain gitu ya Pak Sarunda, sehingga tiba-tiba kok ini begitu banyak penghargaan-penghargaan di bidang pengendalian penduduk ini yang Iya. diterima oleh Kota Makassar di tahun ini. Iya, jadi begini, pada saat kami diamanahkan untuk menjabat di sana, Iya. selaku PT Kadis KB itu, saya memang bertekad untuk bagaimana kita tidak jadi penonton lagi. Yes. Nah, ternyata bahwa hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Pak Wali, seperti misalnya pengembangan lorong wisata, lorong garden, dan lorong lainnya yang ada selama ini, itu sebenarnya bagian dari pengendalian penduduk. Ya, bagaimana meningkatkan taraf hidup warga kita di lorong dengan mengembangkan usaha-usaha atau potensi-potensi yang ada di lorong, itu bagian dari pengendalian penduduk. Nah, kemudian bagaimana masyarakat kita itu bisa mendapatkan edukasi yang baik terkait pengendalian penduduk, pembinaan akseptor, karena di lorong itu banyak akseptor kami. Nah, inilah yang dilakukan dengan program yang dikembangkan oleh DPPKB melalui
lorong pengendali stunting. Ya. Nah, Lopis ini sebenarnya di dalamnya ada semua apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali, sehingga kita hanya meramu sedikit, sehingga program pengendalian penduduk yang ada di lorong itu semua kita bisa lakukan. Dan ternyata setelah ditinjau oleh tim BKKBN, ini juga merupakan sesuatu hal yang baru sebenarnya, tapi sebenarnya pemerintah itu sudah lama. Ya. Sebelum saya menjabat kan saya adalah camat. Ya. Saya juga pernah lurah. Nah, sejak Pak Wali Kota menjabat itu memang betul-betul Pak Wali itu mulai pembangunan itu dari lorong, dari sel-sel kota. Menurut istilahnya Pak Wali, dan lorong itu adalah sel-sel kota yang eh, yang wajib kita bangun Ya. untuk bagaimana Makassar itu lebih baik, dua kali tambah baik. Nah, inilah yang kami ambil di dalam apa mendapatkan penghargaan itu dengan mengusulkan apa yang sudah menjadi program yang sudah diterima masyarakat, sehingga ketika tim dari pusat datang dan bertanya terkait apa yang dilaksanakan di lorong itu, sudah tidak canggung lagi masyarakat menjawab bahwa kita mendapatkan pembinaan melalui apa dinas koperasi misalnya untuk pengembangan usaha. Kemudian kita mendapatkan pembinaan perikanan di lorong melalui dinas P2 misalnya. Jadi secara spontanitas masyarakat, karena ada juga yang kelihatan di lorong kami itu, langsung disampaikan oleh masyarakat bahwa memang kita sudah melaksanakan itu jauh sebelum penilaian ini hadir di daerah kita. Sehingga ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat sebenarnya, bagaimana potensi-potensi wilayah yang ada itu yang bisa dikembangkan secara baik di tengah masyarakat, dengan tentunya mengharapkan adanya peningkatan terutama peningkatan ekonomi. Dan di lorong KB, di lorong wisata, semua ada. Dan inilah menjadi penilaian khusus bagi tim di pusat. Mudah-mudahan ini menjadi role model bagi semua lorong di Kota Makassar, sehingga ketika kita ke depan nanti dikunjungi oleh teman-teman kita misalnya dari luar, dan pasti dikunjungi dari luar, karena di Harganas kemarin itu ketika pengumuman disampaikan daerah-daerah yang juara, itu sudah disampaikan oleh kepala BKKBN pusat bahwa kalau kamu mau juara lorong KB ke Makassar, di sana ada lorong namanya Nusa Indah, Ya. eh, apa yang menjadi juara nasional. Kamu juga bisa ke Jakarta, ke Tangerang, ke Tangerang. Kamu juga bisa ke pokoknya semua yang juara-juara itu disebut, dan itu jelas sekali lambang kota itu dipamerkan, ditampilkan di layar layar monitor yang cukup besar, sehingga kita juga bangga karena daerah kita juga tercantum. Ya, oke. Luar biasa. Dan sejauh ini optimalisasi program pembangunan keluarga Bangga Kencana ya, Iya, iya. yang akhirnya mengantarkan kampung KB, salah satu kampung KB di Kota Makassar itu yang Nusa Indah ya, Nusa kampung Indah, Nusa iya. Indah, di tempatnya di mana Pak? Panam, Kelurahan Panam, Kelurahan Panam. Kecamatan Talon. Ya, di Kecamatan Talon. Dan ini memang sudah diverifikasi oleh tim BPPKB itu malah di sejak awal tahun ya Pak. Iya, iya. Sejak awal tahun untuk bisa bagaimana mengantarkan dan mempersiapkan kampung KB perwakilan dari Kota Makassar ini untuk maju terus ya, dan tingkat Iya. Sulawesi Selatan, kemudian menjuarai tingkat nasional. Nah, Pak Kadis, Pak Sahrudin, ini kan menjadi salah satu juga indikator ya, Iya. ketika Ibu Wali Kota Makassar mendapatkan penghargaan Ya. Manggala Karya Kencana itu. Dan kampung KB ini kan sejatinya juga menjadi sebuah wadah pemberdayaan masyarakat ya, berbasis keluarga istilahnya. Betul, betul. Nah, sebenarnya program-program seperti itu hanya di kampung KB ini kan, atau memang itu sudah disebar merata? Sebenarnya kalau pengembangan lorong ini kan kita sudah punya lorong yang cukup representatif semua di Ini seluruh wilayah. terintegrasi berarti program? Iya, sebenarnya
kegiatan lomba kampung kami ini adalah terintegrasi sebenarnya, karena dasarnya itu sudah ada sehingga eh, eh, bukan menjadi sesuatu yang sulit bagi kita di pemerintah Kota Makassar ketika kita misalnya mau mengikuti satu kegiatan yang judulnya lomba untuk kita ikutkan di dalam gitu. Seperti lomba kampung KB ini kan infrastrukturnya sudah ada semua di wilayah. Kita sudah Makassar ini sekarang sudah punya Pokja Kampung KB di 153 kelurahan. Kita sudah punya semua. Nah, tinggal kita dari Pokja-Pokja yang ada ini, tinggal kita mau kembangkan di mana fokus lorong KB yang ditempatkan di setiap kelurahan. Nah, ketika kita sudah fokuskan di satu lorong misalnya, tinggal kita mencontoh apa yang ada di Panampu sana, karena kan itu lorong KB yang juara nasional. Nah, inilah yang pengembangan-pengembangan seperti ini yang diharapkan oleh pimpinan, oleh Pak Wali dan Ibu Wali Kota, untuk kita tidak terlihat karena kita punya lorong juara misalnya. Ibu Wali bilang kita sudah punya lorong juara. Punya template ya Pak? Iya, sudah punya template. Ngapain lagi kita mau di sana mau ke pergi? Dia bilang, kok ke sana nih karena semua penilaian untuk menjadi juara itu sudah dimiliki oleh Panampu. Nah, tinggal Panampu bisa mempertahankan di sana karena saya juga selaku dinas KB itu sudah menyampaikan kepada semua unsur di dinas DBPKB itu untuk kita mengembangkan lorong KB itu di Kota Makassar standar itu sudah kayak Panampu, sehingga 15 kecamatan itu kami akan panggil teman-teman camat dan lurah bagaimana mereka fokus sehingga untuk 2024 nanti ketika harus kita ikut lagi di lomba kampung KB untuk mendapatkan itu mengikutkan untuk pada lomba itu kita tidak kesulitan lagi di 15 kecamatan. Sekarang pun sudah banyak camat yang mengusulkan di tempat umum. Nah, ini kan sesuatu yang sudah cukup semangat kita karena memang hal-hal seperti ini sudah bukan lagi dibuat-buat. Siap di sana. Kalau mau kemana? Kecamatan ini sudah ada 2 calon yang minta. Ada yang minta di ujung tanah, ada yang minta di Manggala, ada ini sudah. Apa sebenarnya Pak Sargen kriterianya atau mungkin ketika dulu sebelumnya mempersiapkan Kampung Nusa Indah ini tantangan terbesarnya apa? Mempersiapkan dari masyarakatnya kah atau dari sarana prasarananya atau seperti apa? Yang paling ada itu sarana prasarana sebenarnya karena kan ada di dalamnya itu banyak kali, terutama di dalam satu kampung KB itu ada posyandu yang aktif, kemudian ada kelompok-kelompok kegiatan yang aktif, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Di dalamnya ada tribina namanya istilahnya kita, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Nah, ini dinamika seperti ini yang harus kita ciptakan ketika ada daerah yang belum ada. Nah, itu yang kita bina untuk lakukan. Misalnya karena kan sekarang BKKBN itu sudah menggalakkan tribina, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Nah, ini memang ada bidangnya khusus di sana itu untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian alhamdulillah di Makassar ini untuk angka harapan hidup kita untuk lansia itu kita alhamdulillah cukup baik sehingga keberadaan lansia keberadaan lansia ini masih sangat kita harapkan untuk menjadi pembina kita, sehingga pembinaan lansia yang ada itu sudah semakin digalakkan dan malah sekarang ini sudah ada sekolahnya lagi, sekolah lansia. Kita kemarin kita sudah membentuk sekolah lansia di Manggala dan itu insya Allah akan berkembang terus seiring dengan pembinaan yang kita lakukan di Kota Makassar ini. Kita berusaha untuk sekolah lansia ini hadir di 15 kecamatan.
karena kan semua kecamatan ada orang tuanya dan Jadi orang belajar apa itu Ki Pak di sekolah lansia? lebih banyak kepada bagaimana membangun karakter mereka untuk tidak merasa ditinggalkan oleh orang sekitarnya, karena Oh, orang tua itu kan harus semangat, ya. karena jadi biasa masih mau bicara, tidak ada cuma bicara. Nah ini lebih bos kita ambil potensinya untuk Oke. masukkan di sekolah di dalam sekolah lansia itu, mereka bisa berkomunikasi, Ya, bersosialisasi ya. bersosialisasi, kemudian dengan pengalaman yang mereka miliki Ya, itu tidak gampang untuk mencapai situ, dan anak-anak warga sekitar itu harus mendengarkan dia bahwa karena memang ya, ya. orang tua itu tambah tua itu tambah banyak ceritanya Ya, karena pengalamannya banyak. ya, Nah inilah yang ditangkap oleh kami di ya. BKKBN dan di BPKB di daerah, untuk mengembangkan itu, sehingga potensi lansia ini adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Iya, Iya, menarik ya, karena kan iya, di beberapa negara ya selain Indonesia, mungkin di negara-negara maju lainnya malah memang juga ada porsi tersendiri ya kan Pak ya, iya, buat lansia itu untuk mereka bisa tetap produktif gitu kan, iya, produktif dan itu akan berdampak kesehatan buat mereka kan Pak. iya, Bahkan ada di salah satu rumah makan cepat saji itu malah mengkhususkan pelayannya adalah para lansia ya. iya. Itu salah satu waktu. Iya, Sebenarnya seperti itulah. oke. Baru-baru kan kita hari lansia juga. Di situ kita melihat memang bahwa memang potensi lansia ini sangat besar Iya, untuk kita jaga, untuk kita kembangkan. Dan dulu saya pernah bicara sama, setiap saya apa membawakan materi di dalam kegiatan-kegiatan di kami itu, saya pernah waktu camat ada lorongku itu iya, di Wotomakio, waktu saya camat di Ramotini itu, namanya lorong sejahtera. Nah ada satu lorong sejahtera ini, eh, ada inovasi yang dilakukan anak-anak remaja di sana itu, iya. dia kasih judul sehari bersama lansia, Tidur. sehari bersama lansia. Oh, sehari. Nah, Judulnya ya, sehari bersama ah, lansia. saya bilang, ini konten apa ini sehari bersama lansia? Ternyata saya hadir waktu itu hari Sabtu, Iya, saya hadir, ternyata di hari Sabtu itu, nenek yang ada di lorong itu adalah neneknya semua mereka. iya, iya. Iya, jadi semua neneknya menjadi neneknya mereka, anak-anak muda yang ada di situ. Jadi ternyata masih ada lansia kot nenek-nenek di sana, kakek-kakek, sisa 6 orang. Ini minta borongi, Hmm, dia temani cerita, iya. dia kasih makanan, dia suapi makanan dengan senang hati semua. Tapi sebelumnya mereka senang senang lansia. Hmm, Kemudian iya, setelah itu pengobatan gratis, diperiksa iya. ini sampai kaki. Kemudian ternyata setelah dilakukan itu semua, orang tua ini ternyata senang dan bahagia. Iya, Iya, karena dia mengaku bahwa saya biasa kalau mau bicara tidak ada nih anakku, ada nih cucuku, pergi sekolah, pergi apa. iya, Nah, iya. rupanya orang tua kita ini butuh ditemani, Nah, butuh butuh bicara, butuh. Nah kita rasakan sendiri, kalau saya juga sudah tidak ada orang tua aku, ternyata kita juga anak kadang-kadang rindu mau bicara sama nenek, iya, sama iya. orang tua kan ya. Saya, Nah inilah semua potensi-potensi ini yang kita mau ambil untuk kita kembangkan, dan ternyata di BKKBE ada juga lombanya untuk itu. oh, Nah makanya saya bilang Tribina ini harus kita kembangkan, karena Makassar kemarin tidak bersuara di situ. Yang dapatkan itu di Jawa-Jawa, Jawa Barat, Jawa yang Tengah. dilombakan dalam hal apa Pak Garis? Ya, Dalam hal apa? pengembangan Tribina namanya. Tribina. Tribina. Nah, Tribina ya. ya Tribina, bina keluarga balita, Oke. bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Nah ini semua ada lombanya. Makanya saya bilang sama teman-teman, eh, tidak ada sebenarnya, tidak ada hari tanpa bagaimana kita memberikan pembinaan. Dan eh, mungkin karena semangatnya kita kemarin di Semarang itu dilihat oleh pusat, eh, saya beberapa minggu yang lalu mendapatkan surat dari kepala BKKBN
Pusat Pak Dr. Hasto Wardoyo yang akan eh, apa, melaksanakan audiens bersama Pak Wali pada tanggal 25 besok di Makassar. Ternyata Makassar masuk dalam teropong BKKBN Pusat untuk menjadi tuan rumah di Harganas 32 Oh, oke. Tahun depan ya, Pak ya? tahun depan. Ya. Nah makanya saya pelan-pelan sampai ke Pak Wali. Ini kok ini ada suratnya Pak Kepala BKKBN Pusat kamu. Kayaknya kita mau diminta jadi ketua rumah Harganas 32. Dia bilang Pak Wali, ya kita terima saja, nanti kita lihat apa. Ya. Nah mungkin inilah karena ada sedikit oleh-oleh kita di Semarang Ya. yang kita dapat sehingga menjadi calon tuan rumah juga. Karena ada beberapa daerah sih sebenarnya, Padang juga disebut juga kemarin, mungkin Padang juga akan menjadi tuan rumah. Kemudian Bali juga, Ya. karena Bali Denpasar itu salah satu daerah yang terendah stuntingnya. Oh, Ya, rendah stunting. ya, nanti kita akan berdiskusi soal stunting lagi di sesi berikutnya. Tapi yang jelas Anda yang sedang menonton perbincangan ini di solusimedia.id_official, itulah hal-hal dan inovasi ya yang sudah dilakukan. Dan memang di pencapaian Harganas ke-31 ini di Semarang luar biasa, tim dari Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana ada 6 penghargaan ya. Ya. Itu buat Anda yang mungkin belum mengetahui atau Anda yang menonton berada di luar Makassar, penghargaan Kota Makassar dalam Harganas ke-31 di Semarang itu yang tertinggi adalah Satya Lencana Geria Karya tentunya ya. Itu prestasi luar biasa juga untuk Bapak Wali Kota yaitu Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Kemudian Manggala Karya Kencana itu kepada Ibu Indira Yusuf Ismail, Ketua dan PKK. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis adalah juara 1 kategori wilayah non DPTK ya, regional 2 Bidan mandiri. mandiri ya, bidan mandiri tadi juga sudah sempat dijelaskan. Kemudian juara 2 yang keempat itu juara 2 lomba kampung keluarga berkualitas ya. Ini yang dari tadi sudah dijelaskan yaitu dari kampung KB Nusa Indah Kelurahan Panampo. Terus juga yang kelima juara 3 pengelola DOKB kategori tinggi dana alokasi khusus subbidang keluarga berencana bagi pemerintah daerah kabupaten kota. Dan yang keenam adalah juara keempat kategori kreasi manusia dahsyat ya. Dapur sehat atasi dapur sehat atasi stunting. Nanti kita akan bahas itu di sesi berikutnya. Tapi yang jelas kabar baiknya lagi dengan pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil dicapai oleh Kota Makassar melalui DPPKD Kota Makassar ini menjadikan Makassar jadi salah satu tempat tujuan ya untuk studi banding lah ya Pak kan, melihat program-program tersebut. Bahkan ini sedang digadang-gadang Makassar menjadi salah satu kandidat untuk tuan rumah Harganas ke-32 nanti tahun 2025. Dan semoga itu pencapaiannya lebih baik lagi kan Pak, karena sudah ada template kan Pak, sudah punya pilot project dan beberapa inovasi yang juga sudah disiapkan. Nah sedikit saja untuk skill Pak ya, sebelum kita masuk di sesi berikutnya untuk bicara soal stunting, kan ada inovasi di BPKB itu Pak yang namanya Masiga ya. Masiga ini adalah database program Bangka Kencana di Kota Makassar dan Lopis atau Lorong Pengendalian Stunting. Sebenarnya aplikasi ini baru ada sudah apa saja Pak yang bisa didapatkan dari jadi aplikasi Masiga ini sebenarnya pengembangan dari aplikasi Siga yang dikeluarkan oleh BKKBN. Nah, jadi kita punya sistem informasi keluarga itu Siga awalnya itu, tetapi kami di dinas PPKB ini mengembangkan aplikasi itu menjadi Masiga. Iya, manajemen sistem informasi keluarga. Jadi kalau sampai di misalnya di data Siga ini dia misalnya datanya per kecamatan, kemudian per wilayah ya. Kita di Masiga ini kita
breakdown lagi Ya. sampai ke by name by address. Oke. Ya, jadi kalau misalnya di SIGA ini kita sebutkan misalnya jumlah keluarga risiko stunting Ya. ada 90. Kalau sampai di situ Ji. Ya. Nah, tetapi di Masiga ini kita lebih breakdown lagi ke bawah sampai RT RW-nya kita tahu, orangnya kita kasih masuk di dalam situ. Sehingga pengembangan ini yang kita lakukan menjadi inovasi bagi kita dan itu terupdate. Ya. Terupdate Ki. Jadi kalau misalnya ada data dia dia combine dengan dinas terkait. Misalnya eh, dinas pendudukan kesehatan sipil. Nah, itu masuk di situ. Risduk capil. Nah, kemudian kalau dia masuk di keluarga miskin misalnya itu terkombin dengan dinas sosial. Jadi data kita itu kita saling mengisi. Kemudian ketika dia masuk data risiko stunting itu masuk di keluarga stunting itu terkonek dengan dinas kesehatan. Sehingga ini satu aplikasi, tetapi kita bisa cek semua di ketika misalnya dia masuk di keluarga harapan Ya. PKH itu dinas sosial itu connect dengan data yang ada di Masiga. Ya. Jadi kemarin kita dianggap juga sebagai pemilik data terbaik yang ada di Sulawesi Selatan ini bahkan di Indonesia. Oke, karena Ya. terintegrasi Terintegrasi. semuanya ya dengan Data kita ini terintegrasi dengan seluruh stakeholder ya. semua Jadi sesuai tupoksinya semua bergerak sejalan begitu ya kan ya, tadi ya dengan ya. satu tujuan tentunya. Nah, ini dalam rangka 2024 ini selain penghargaan-penghargaan nanti yang sudah berhasil dicapai oleh DPPKB di Harganas ya, kemudian nanti ada event-event lain di Kota Makassar ini yang sedang nanti akan datang kan ya Pak Kadis, ada nanti F8 ya, F8 ini yang paling dekat adalah F8 ya. Satu minggu lagi. Dan setiap dinas ini juga nanti akan hadir di sana menunjukkan masing-masing inovasi-inovasi yang sudah berhasil dibuat ya Pak ya selama 2024 dan itu menjadi ajang untuk dinas-dinas terkait untuk menampilkan layanan-layanan seperti apa yang sudah bisa diakses lagi oleh masyarakat Kota Makassar. Nah, khusus DPPKB sendiri di F8 ini akan seperti apa Pak? Sejauh ini konsep ataupun apa yang akan nanti direncanakan? Ya, kemarin pada saat rapat itu saya menyampaikan ke Pak Wali bahwa mungkin yang akan kami tampilkan adalah capaian kita terakhir ini 2024. Kemudian kita pun akan menyampaikan program-program yang terupdate hari ini seperti pelayanan akseptor yang kemarin kita laksanakan, alhamdulillah sukses, kita melaksanakan 100% pelayanan sejuta akseptor pada hari hari bidang nasional kemarin kita melayani sejuta akseptor. Karena ini program yang namanya sejuta akseptor itu istilahnya itu dalam DPP BKKBN, sehingga sejuta akseptor itu dibagi habis di seluruh 23 kabupaten kota untuk kita capai target dan alhamdulillah Makassar kemarin capai target untuk program sejuta akseptor. Kemudian yang kedua yang kami akan lakukan juga mungkin menampilkan anak-anak remaja kita kalau sempat dianu itu yang menjadi duta genre. Ya, karena mereka ini menjadi duta kita setelah kita lakukan pemilihan duta genre kemarin, kita menghasilkan juga mungkin ini yang kita tampilkan karena keberadaan mereka ini sangat membantu sebenarnya DPPKB untuk mensosialisasikan program pengendalian penduduk ini dengan bahasanya mereka. Kalau orang tua kan biasa nggak ngerti bahasanya anak zaman sekarang, tapi kalau dengan remaja sekarang yang ada setelah mereka mendapatkan edukasi dari DPPKB, kemudian dengan gayanya, dengan bahasanya membahasakan, barangkali adik-adik kita yang ada di bangku
SMA atau SMP ataupun mahasiswa yang ada ini, mereka yang sudah menjadi duta ini lebih bagus dalam berbahasa, lebih lebih bisa diterima begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita akan lakukan ketika misalnya ada dibuka standnya kah atau apa katakan kayaknya ada stand untuk pemerintah kota di situ. Ya. Kita akan tampilkan baik itu melalui secara langsung ataupun visual karena mereka sudah punya yang visual juga. Iya. Duta Jenderal itu juga dari DPPKB ya, berada di bawah Iya, kami yang lingkup DPPKB. karena di dalam genre ini kan bagaimana anak-anak remaja itu bisa lebih mengenal keluarga berencana itu sejak dini, terutama dalam mengedukasi mereka untuk yang paling banyak di Makassar itu kan pernikahan dini. Pernikahan dini juga ini kan salah satu penyumbang stunting terbesar. Jadi bagaimana mereka menyampaikan hal seperti itu? Karena kan tapi kan pengendalian penduduk ini banyak ya. Kan salah satunya itu adalah pernikahan dini. Dan yang paling banyak juga itu adalah seks bebas. Seks bebas, sehingga dengan adanya duta-duta genre ini akan mengkampanye mengkampanye lah khususnya. mengkampanyekan anti pernikahan dini, Ya. anti seks bebas, Ya. gitu ya. Jadi bisa lebih masuk begitu kepada generasi-generasi mudanya, sehingga para duta genre ini diharapkan bisa lebih terlibat gitu Ya. Pak Sahrudin. Dan ini memang ikut dengan BPPKB ke beberapa tempat ya begitu Pak, Iya. untuk melakukan Iya. sosialisasi dan Sosialisasi. kampanye ya di tempat-tempat tertentu yang memang ini menjadi kantong-kantong pernikahan dini ya dan Kota Makassar. Karena nanti itu circle-nya seperti itu, pernikahan dini, kemudian akhirnya melahirkan anak-anak yang tidak terencana, sehingga secara gizi itu juga pasti tidak terlalu diperhatikan. itu pasti bisa mengakibatkan hal-hal di luar dugaan. Ya, benar sekali. Nah, salah satu upayanya di situ untuk pengendalian penduduk ya, jangan sampai terjadi lebih banyak lagi pernikahan dini, karena Kota Makassar ini adalah kota metropolitan, salah satu kota metropolitan, dan banyak kasus-kasus pernikahan dini memang sebenarnya itu nanti akan kita bahas juga di lain sesi ya. Tapi untuk kali ini saya ingin kembali mengucapkan selamat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Makassar, Pak Kadis, Pak Sahrudin, di bawah kepemimpinan beliau dan teman-teman di DPPKB Makassar yang begitu kompak, bahu-membahu dan terus melaju, terus gas ya begitu Ya, sejak tahun 2024 ini. Dan kami juga dari teman-teman media menyaksikan betul bagaimana effort dari DPPKB Kota Makassar dalam mempersiapkan inovasi serta program-program pengendalian penduduk itu, sehingga mengantarkan wali kota dan ibu wali kota mendapatkan penghargaan tertinggi dari pusat yang pada saat Harganas ke-31. Itu adalah salah satu bentuk atau wujud dari kesungguhan ya dan komitmen dari PKB Kota Makassar ya dalam terus berinovasi. Pak Sahrudin, mungkin di sesi pertama ini, di sesi sekarang, untuk harapannya ke depan mungkin apa yang bisa disampaikan kembali Pak untuk masyarakat Kota Makassar ataupun di luar Kota Makassar yang nantinya menyaksikan perbincangan kita di hari ini? Ya, tentunya yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih sebenarnya atas dukungan dari semua warga terkait kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Makassar selama ini, karena kami sangat merasakan dukungan tersebut pada kami itu sangat bagus di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita, terutama yang menyentuh langsung kepada warga-warga kita selaku akseptor. Nah, kemudian di dalam pembinaan-pembinaan yang kami lakukan, baik itu pada balita, kemudian remaja dan lansia ini, kami sangat mengharapkan untuk kedepannya kita lebih bagus lagi, karena harapan kami dari tingkat kelahiran yang sudah termasuk
terendah di Sulawesi Selatan kita tahun ini, kita bisa mempertahankan itu, dan kalau bisa kita lebih tingkatkan lagi dalam layanan-layanan KB. Eh, untuk itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman para kader yang ada di bawah, terutama teman-teman TPK yang ada tim pengendali eh, tim pengendali keluarga ini, yang bekerja untuk memberikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program-program KB dan program-program Kota Makassar ke depan. Karena tanpa dukungan teman-teman kader juga, pasti kami di DPP tidak ada apa-apanya. Karena mereka yang jumlahnya 2.000 ini, kalau memang menyebar mereka itu luar biasa. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah itu semua bisa sampai pada masyarakat yang ada di bawah. Ya, baik. Sekali. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Sahrudin, PLT Kepala Dinas DPPKB Kota Makassar, dan sekali lagi kita boleh berbangga dan memberikan apresiasi ya buat tim DPPKB Kota Makassar atas pencapaian yang luar biasa di tahun 2024 ini, khususnya dalam hal pengendalian penduduk di Kota Makassar. Terima kasih sudah untuk atensi Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di Solusi Media ID _official. Kita akan hadir lagi di edisi berikutnya masih dengan DPPKB Kota Makassar. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.